Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan coba share sedikit tentang sistem penilaian yang ada di kampus untuk penilaian skripsi. Jadi apa saja sih yang dinilai? Apakah hanya slide presentasinya? Apakah presentasinya? Yuk kita intip. Tentunya penilaian ini berbeda-beda ya di kampus ya. Jadi disesuaikan saja sama di kampus Anda. Mungkin Anda bisa mendapatkan gambaran-gambaran penilaian di kampus kalian. Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba ya membeberkan atau melihat gimana sih persentase ataupun bobot penilaian dalam sidang skripsi buat teman-teman yang sedang skripsi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran, oh sistem penilaian pada sidang skripsi ini seperti ini ya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsi.mahasiswa. Nah, ini dia teman-teman gambarannya. Kita membuatnya menggunakan Google Slide ya, atau Google Spreadsheet. Jadi sistem penilaian itu teman-teman bisa dilihat di sini ada 4 orang penguji gitu ya. Ada ketua penguji, ada penguji utama, ada penguji 1 dan penguji 2. Jadi pengujinya semuanya penguji nih. Jadi ada 4 orang yang teman-teman akan hadapi, ya bisa juga 3 sih, tergantung nanti statuta dari fakultas ataupun universitas yang memiliki bobot penilaian berbeda-beda. Nah, kalau ketua penguji itu biasanya dosen pembimbing Anda, nilainya 25% atau 0,25, penguji utama itu 30%, dia nilainya paling besar. Kemudian penguji 1 0,25, kemudian penguji 2 itu 0,2 atau 20%. Jadi kalau kita totalin semuanya itu ada 100%. Nah, bobot penilaiannya teman-teman, ini yang seperti saya jelaskan mungkin di video-video sebelumnya, saya juga udah pernah menjelaskan bahwa ada kriteria-kriteria penilaian untuk skripsi kamu. Jadi kriteria penilaian itu bukan hanya 1 poin saja, mungkin ada 3, ada 4, ada 10 poin untuk penilaiannya. Nah, kalau di tempat saya itu ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penelitian ilmiah mengenai artikel Anda. Bagaimana metodologi penelitian kamu? Sudah oke atau belum? Atau metodologi penelitiannya sebenarnya nggak ada. Kemudian berhubungan sama sistem matematika penulisan. Gimana formatnya, sesuai nggak dengan format yang ada di kampus. Kemudian tulisannya acak-acakan nggak, kata-katanya baku nggak. Kemudian citasinya bagaimana. Kemudian daftar pustakanya bagaimana. Kemudian juga tata bahasa penulisan. Nah, ini terkait sama bahasa baku. Kemudian nyambung nggak antara kalimat satu dengan yang lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu bernilai 40%. Teman-teman bagus dalam ketiga hal ini udah dapat nilai 40. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan sidang, yaitu kemampuan mempertahankan penelitian kita. Yaitu yang pertama dari poin ke poin. Keterkaitan antara bab itu saling sinkron nggak? Makanya saya pernah jelaskan di video-video awal saya di skripsi, itu bahwa ketika kita mengerjakan skripsi, itu keterkaitan antara bab itu sangat tinggi sekali. Nah, itu makanya dinilai dalam sidang skripsi kamu oleh penguji. Kemudian wawasan keilmuan sesuai topik. Nah, kalian mampu nggak untuk menjelaskan secara wawasan bagaimana topik penelitian yang kalian lakukan? Jangan-jangan ada yang ngeblank ataupun sama sekali nggak tahu tentang apa yang mau dibahas. Nah, ini bakal dinilai di sini. Kemudian wawasan keilmuan sesuai program studi. Tentunya kalian juga akan coba ditanyakan tentang hal-hal mengenai mata kuliah prodi ataupun hal-hal yang terkaitan dengan prodi yang kalian bawa di skripsi ini. Kemudian keragaman mahasiswa atau soft skill, yaitu kemampuan Anda untuk presentasi, membuat slide, kemudian menjelaskan tentang secara logis. Jadi skripsi itu kita harus menjelaskan secara logis dan juga terkaitan juga sama data. Jadi itu sangat penting dan itu masuk ke penilaian. Dan juga soft skill kalian juga dinilai. Jangan ketika kita memang nggak ngerti, tetapi kita memang ngotot bahwa argumentasi Anda yang paling benar.
Kemudian ada sikap atau perilaku Anda, kemudian juga kejelasan dalam pengucapan. Nah, teman-teman di dalam poin ketiga ini nilainya 30% dan teman-teman harus belajar tentang bagaimana cara berbicara di depan orang banyak karena ini akan berkaitan dengan nilai yang 30% tersebut gitu ya. Jadi ada 3 komponen yang akan dibahas atau yang akan dinilai oleh penguji pada saat sidang skripsi, yaitu tentang penelitian ilmiahnya, baik metodologi penelitian, sistematika penulisan, kemudian kemampuan menjelaskan atau mempertahankan isi babnya, kemudian juga keragaman kita dalam soft skill atau menjelaskan argumentasi-argumentasi berdasarkan data juga secara logis. Nah, mungkin itu gambarannya teman-teman. Nanti keempat dosen penguji ini memberikan nilai skala 0 sampai dengan 100. Misalnya teman-teman saya masukin nilainya misalnya 70, 70, 70. Mungkin ini ada yang 85. Sekali lagi, penilaian ini sangat subjektif tergantung dosen penguji masing-masing. Jadi disesuaikan, misalnya ada yang nilainya kecil, ada yang nilainya terlalu besar gitu ya. Bisa disesuaikan. Nah, nanti aplikasi ini menghitung sendiri, ini kayak Excel biasa. Nah, totalinya adalah 82,5. Nah, nanti di form hasilnya akan tampil bahwa nilai angkanya itu 82,5, maka dia akan lulus. Gitu ya, jadi teman-teman gambarannya seperti itu bagaimana dosen penguji itu menilai kalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman bisa mengambil manfaat nilai-nilai apa saja sih yang harus Anda kuatkan atau Anda harus pertahankan. Kira-kira kalau yang masih kurang Anda harus mempelajari lagi materi dari skripsi kamu. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe terus YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.